luar biasa memang ya. Kalau kita mengikuti track recordnya Prof. Mahfud MD ya, lebih kemarin ketika hearing dengan DPR RI ya, di mana memang dia mampu untuk membuktikan ya kemampuannya itu melebihi para anggota DPR yang ada di Senayan saat itu. Semua diskakmati karena tidak mampu untuk menunjukkan kejujurannya. Disitulah Mahfud MD yang seorang profesor ya, dan bukan profesor abal-abal, memang profesor yang ilmiah, mantan ketua MK dan mantan juga anggota legislatif yang sekarang ini Menko Polhukam. Jadi baru kita lihat seorang Menko Polhukam yang mampu untuk bisa menjawab semua tantangan yang ada di Republik ini, khusus masalah korupsi ya, masalah uang 349 triliun yang sampai hari ini belum jelas. Maka ada desakan dari masyarakat untuk itu bisa dipansus. Nah, jadi bukan isapan jempol ya kalau Prof. Mahfud itu sudah bicara dan menjelaskan semuanya. Kita lihat aja seperti apa. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang dibutuhkan Republik ini, benar-benar mewakili kepentingan rakyat, benar-benar memang jujur, bersih, dan tidak korup. Nah, ini yang memang kita harapkan. Ada mungkin kira-kira 20-30 pemimpin yang seperti itu, Republik ini akan menuju kepada keadilan dan kemakmuran. Ini kan hanya Pak Jokowi dan Mahfud ya, yang ngotot supaya Republik ini benar-benar jauh dari korupsi. Sampai Prof. Mahfud menanyakan kepada Bambang Pacul, yang kebetulan beliau adalah Ketua Komisi 3 di DPR RI, ya, bagaimana undang-undang perampasan aset kekayaan itu bisa diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Akhirnya Bambang Pacul, ya kalau kita di legislatif di Senayan seperti ini, semua ada kuncinya di atas, dan dia tunjuk ibu lagi, Ibu Suri. Nah, jadi maksud saya itu ini harus kita tuntaskan ya, ini harus kita luruskan ya, uang 349 triliun. Memang ini semua berangkat dari kasusnya si Mario tempo hari ya. Di satu sisi Mario jadi ikon, sekalipun memang awalnya negatif, tetapi akhirnya bisa membongkar tabir keuangan di Kementerian Keuangan, di Dirjen Bea Cukai, di Dirjen Perpajakan, mungkin di dirjen-dirjen lain. Sekarang kita udah lihat di publik, di masyarakat, yang gaya-gaya hedon semua sudah pada menahan diri. Apalagi ibu-ibu yang dengan tas 500 juta. Mereka pada sembunyikan sekarang, pada belagak miskin ya. Tapi tetap aja ya, suaminya itu yang oknum itu tetap juga menyembunyikan hartanya ya. Hartanya disembunyikan, gaya hidup pun pura-pura miskin ya. Padahal semua itu hasil dari korup. Nah, itulah yang kita ingin Pak Jokowi terus keras untuk undang-undang perampasan kekayaan itu harus diwujudkan. Karena dari situ nanti ada pembuktian terbalik sehingga negara ini berangsur-angsur tingkat korupsinya itu berkurang, dan mudah-mudahan juga di peringkat dunia Indonesia tidak termasuk tingkat korupsi yang paling tinggi. Saya Muarakarta menyampaikan ini melihat memang kehebatan kemarin dalam hearing Menko Polhukam dengan DPR RI, dalam hal ini Komisi 3. Ya, kita berharap Mahfud MD bisa tampil juga di Cawapres atau Cawapres ya. Artinya orang ini harus dipakai, jangan dibuang ya. Ini orang punya potensi ya. Selain Pak Jokowi, Mahfud MD luar biasa ya, kejujurannya, keberaniannya,
dan kesederhanaannya pun juga kita udah lihat kan, dan dia ngomong apa adanya, artinya dia berani buka-bukaan ya, karena dia juga sudah gerah ya melihat para pejabat, para oknum pejabat, para pelaku-pelaku di pemerintahan ini korup semua. Nah itulah yang Pak Mahfud ingin negara ini bersih dari korup, supaya negara ini tidak menjadi lebih parah ekonominya ya, dan benar-benar rakyat itu merasakan kemakmuran, merasakan keadilan. Ini hukum juga kan kita lihat sendiri, hukum ini hanya berlaku kepada orang-orang kecil ya, sedangkan ke atas semua tidak bisa disentuh oleh hukum. Nah, legislatif, yudikatif maupun eksekutif, nah itu akhirnya dibongkar sama Pak Mahfud seperti kemarin di pertemuan dengan anggota DPR Komisi 3. Nah, kita berharap memang Pak Mahfud ini bisa tampil, jangan sampai hilang dari Republik. Ini aset negara ya, karena beraninya itu. Nah, mudah-mudahan juga Pak Jokowi bisa memang mengamankan Republik ini dari tangan-tangan jahat. Nah, itu yang paling penting.